Artinya si Butet ini secara terang-terangan mempermalukan Megawati karena pernah merangkul orang yang dituding oleh Butet ini sebagai calon wakilnya pada saat maju di Pilpres. Itu satu. Yang kedua, orang yang dituding sebagai katakanlah mantan penculik ini saat ini berada di pemerintahan Jokowi. Yang kita tahu pemerintahan Jokowi didukung, disupport oleh PDIP. Jadi artinya PDIP yang katakanlah simbolisasinya Ibu Megawati dan di eksekutifnya Presiden Jokowi itu bekerja sama dengan mantan penculik. Semua lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman yang berbahagia, hari ini Bang Kica ingin berceloteh soal politik lagi. Ya. Kenapa? Karena memang ini adalah tahun-tahun politik dalam beberapa bulan ke depan, tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2024 kita akan melakukan dua pemilu, satu pemilu legislatif, yang kedua adalah pemilu presiden. Hari-hari ini kita lihat mesin politik sedang panas-panasnya terkait dengan pemilu eksekutif, yaitu pemilu presiden. Meski sejatinya belum ada satupun calon atau pasangan calon yang terdaftar di KPU karena memang pendaftaran belum dibuka, tapi setidaknya ada 3 calon yang sudah mengemuka dan sudah memenuhi tiket apa yang disebut dengan presidensial threshold 50%. Calon pertama adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di dalamnya merapat juga P3, Partai Persatuan Pembangunan, yaitu calonnya Ganjar Pranowo. Tapi untuk cawapresnya sampai saat ini belum terlihat siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Lalu yang kedua adalah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Meski Gerindra sendiri tidak bisa maju hanya dengan partainya karena tidak mencapai presidensial threshold 20%, tetapi yang kita tahu Gerindra sudah ada perjanjian dengan PKB, dan terakhir kita lihat PAN juga sepertinya merapat ke Gerindra. Jadi bolehlah kita bilang bahwa calon kedua itu adalah Pak Prabowo, tapi sekali lagi juga belum ada cawapresnya. Lalu yang ketiga adalah Anies Rashid Baswedan. Pak Anies ini tokoh non partai dan awal pertama dipinang oleh Nasdem, lalu selanjutnya merapatlah PKS dan Partai Demokrat, sehingga batasan presidensial threshold 20% juga telah dipenuhi. Tapi lagi-lagi kita juga sampai saat ini belum tahu siapa yang menjadi calon pendamping Anies. Baik teman-teman, apa yang ingin Bang Kica kicaukan terkait katakanlah politik ini? Bang Kica hanya ingin melihat betapa meski pendaftaran belum dibuka, tetapi kampanye, pertempuran, peperangan sudah terjadi di kalangan masyarakat. Masing-masing pendukung berusaha untuk mengekspos komparatif advantage dari jagoan-jagoan mereka, tetapi tidak jarang juga bagian dari cara mereka mengangkat, mengkampanyekan jagoannya, yaitu dengan cara menjelekkan, bukan sekedar kampanye hitam, tetapi kadang-kadang hoax dan fitnah dilemparkan terhadap kompetitor atau kandidat lain. Kita ambil contoh apa yang terjadi di Gelora Bung Karno pada saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperingati bulan Bung Karno. Kita tahu bulan Juni ini adalah hari lahir Bung Karno, dan salah satu tamu yang Bang Kica menyatakan ini tamu karena sepanjang yang Bang Kica tahu orang ini bukan bagian dari tokoh atau anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini dikenal dengan
budayawan, yaitu Butet. Bang Gica tidak tahu nama belakangnya, yang Bang Gica tahu ini adalah Butet, yang celoteh kritisnya seringkali kita dengar. Tetapi apa yang dia lakukan di Gelora Bung Karno pada saat pelaksanaan peringatan bulan Bung Karno yang dilakukan oleh PDIP Perjuangan sungguh amat memalukan. Intinya Bang Gica tidak mau mengulang kembali apa yang dia ekspresikan dalam bentuk pantun karena rasanya tidak pantas, apalagi memutar video yang bersangkutan. Tapi Bang Gica hanya ingin mengatakan ada dua hal yang menurut Bang Gica tidak pas dan itu sangat mengganggu perasaan keberbudayaan kita. Ya, karena sifatnya sungguh menjijikkan lah, tidak pantas itu keluar dari seorang yang konon di label sebagai budayawan. Pantun dia yang pertama itu meski tidak menyebut nama tetapi jelas terarah ke sosok salah satu calon presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang intinya dia menyindir rakyat tidak mau dipimpin oleh seorang presiden yang mantan penculik. Tentu ini berkaitan dengan masa lalu Prabowo yang kita tahu sangat kontroversial. Di tahun 98 ada beberapa kali penculikan dan itu ditempelkan kepada Prabowo. Tetapi Bang Gica tidak bicara soal apakah itu benar dan tidak. Yang Bang Gica mau nyatakan di sini bahwa Pak Prabowo ini sempat menjadi wakil presiden Megawati atau dicalonkan oleh PDIP dan bergabung dalam Pilpres menjadi calon wakil presiden Megawati. Artinya apa? Artinya si Butet ini secara terang-terangan mempermalukan Megawati karena pernah merangkul orang yang dituding oleh Butet ini sebagai calon wakilnya pada saat maju di Pilpres. Itu satu. Yang kedua, orang yang dituding sebagai katakanlah mantan penculik ini saat ini berada di pemerintahan Jokowi. Yang kita tahu pemerintahan Jokowi didukung, disupport oleh PDIP. Jadi artinya PDIP yang katakanlah simbolisasinya Ibu Megawati dan di eksekutifnya Presiden Jokowi itu bekerja sama dengan mantan penculik. Jadi ya siapa sebenarnya yang hendak dijewer oleh si Butet ini? Yang kedua, si Butet juga mengeluarkan pantun yang intinya ada yang merasa korban karena ada yang bakal diperiksa korupsinya. Ya kita tahu lah ini arahnya kepada Anies Baswedan yang sedang ditembak melalui kasus Formula E yang tentu kita semua sudah melihat banyak kontroversinya. Ya antara lain misalnya expose atau gelar perkara yang 20 kali lebih. Tentu ini ada sesuatu di balik seringnya gelar perkara ini. Intinya Bang Gica hanya ingin mengatakan bahwa kalau hati sudah dirasuki oleh katakanlah keloyalan buta atau kebencian yang super, maka akal sehat sudah tak lagi jalan. Mau Anda seorang seniman, mau Anda seorang budayawan, mau Anda seorang ilmuwan, mau Anda bahkan seorang agamawan, kalau hati Anda sudah tidak lagi jujur melihat sesuatu secara terbuka, secara objektif, dan otak Anda tidak lagi katakanlah jernih perangkat analisisnya dalam menilai satu keadaan karena dibutakan oleh loyalitas Anda, rasa cinta yang tidak didasarkan oleh penilaian-penilaian objektif, hanya semata-mata pokoknya, maka Anda telah atau Anda sedang menurunkan derajat diri Anda
Kalau Anda seorang budayawan, Anda hanya akan menjadi seorang bahkan lebih rendah dari punakawan. Kalau Anda seorang agamawan, Anda sedang mendowngrade diri Anda menjadi seorang, katakanlah, orang yang gerombolan, ya, siapapun Anda yang tidak lagi bisa jernih, objektif menilai satu keadaan dalam bidang politik, maka Anda sedang mendowngrade diri Anda yang sekedar menjadi seorang gerombolan. Demikian kicau pendek bagi Ca soal politik yang bisa membuat orang ya lupa akan kejatian dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.